Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, dan percayalah pemirsa bahwa sesuatu yang besar Sudah terjadi sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, gimana kabarnya pemirsa? Pada malam hari ini kami percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif di mana Ya. Anda dapat berpartisipasi langsung pada kami dengan menceritakan setiap permasalahan yang Anda hadapi dengan mengirimkan SMS di 0819 08174 kali 1. Saya ulangi lagi pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung. Pemirsa bisa berpartisipasi, pemirsa bisa mengangkat handphonenya, bisa SMS ke 0819 08174 kali 1. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat tema sakitnya hati ini. Nah, pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami sakit hati, atau mungkin Anda sedang dikecewakan Anda ya. Betul. Mungkin Anda sedang dikhianati pasangan Anda. Nah, gimana jalan keluarnya? Bukan secara kebetulan memang Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya, karena itu jangan lewatkan Sedetik sedetik pun pun dari siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Nah, pemirsa jangan ragu-ragu, pemirsa bisa mengangkat handphonenya, Betul. pemirsa bisa SMS ke 0819 08174 kali 1. Nah, dengan tema sakitnya hati ini kita sudah kedatangan narasumber yang Betul. luar biasa. Betul. Nah, malam hari ini kita akan membahas secara tuntas gimana sih kita menang atas sakit Sakit hati hati, ini. ya. Kita bisa mengalami kemerdekaan tanpa Betul. ada rasa sakit hati. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam. selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ane, selamat malam Hengki, Selamat malam. pemirsa di rumah. Ya, Gimana kabarnya? tentu Benar. saja luar biasa, dahsyat, Dahsyat, dan mantap. selalu mantap. Ya, Ngomong-ngomong temanya sakit hati, sakitnya hati ini. Memang di sini Pak Susilo pernah alami sakit hati nggak Pak kalau berbicara soal sakit hati ini saya Pak? bukan hanya pernah mengalami sakit hati, tapi mengalami dendam. Wih. Sampai dendam itu Pak. Kecewa selama bertahun-tahun terhadap orang tua saya. Ya. Bahkan yang menariknya bukan hanya terhadap orang tua, secara khusus terhadap papa saya. Tapi sakit hati itu merambat ke hal-hal yang lain. Saya jadi mudah tersinggung, saya mudah marah, mudah iri hati, mudah emosional lah. Jadi kehidupan menjadi tidak enak. Dan setelah saya dipulihkan, saya melihat bahwa saya bisa waktu melihat seorang itu marah, seorang sakit hati atau seorang itu kecewa, Ya. saya melihat diri saya yang dulu. Kadang saya berpikir, kenapa ya orang itu marah? Padahal tidak ada alasan dia untuk marah. Untuk hal-hal yang kecil-kecil dia bisa marah dan mudah sekali tersinggung, Ya. mudah sekali sakit hati. Contohnya misalkan ada orang yang tidak diberi senyum saja bisa sakit hati, bisa tersinggung. Ya. Kenapa langsung Saya juga pernah sekali ngalami, Pak. dia gitu kan ya? Kenapa kok dia begini? Ya. Dan mungkin ada orang-orang yang cuma melihat ekspresi muka langsung dia kecewa, langsung dia sakit hati gitu kan ya. Karena apa? Dia mengharapkan orang berbuat sesuatu seperti yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkannya. Nah, akhirnya dia mengalami sakit hati. Nah, kalau gitu kenapa Pak mengangkat tema sakit hati Pak? Yaitu karena kita melihat begitu banyaknya orang yang mengalami sakit hati di sekitar kita. Jadi sakit hati itu bisa melanda semua lapisan masyarakat.
baik dari lapisan bawah maupun lapisan atas, baik dari penjahat jalanan maupun rohaniawan. Pendeta-pendeta semua itu bisa mengalami sakit hati. Ya. Nah, bagaimana kita mengatasi sakit hati? Makanya malam hari ini secara khusus kita membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi sakit hati. Karena kalau kita tidak bisa mengatasi sakit hati, kita akan berlarut-larut selama bertahun-tahun menyimpan dalam kekecewaan, dalam dendam, dan akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup. Ya, betul. Dan orang yang sakit hati, saya lihat tidak pernah mengalami kebahagiaan. Mungkin kalau Anda lihat sekilas Anda berkata, oh enggak Pak, dia bahagia kok. Apalagi habis dia balas sakit hatinya, habis dia lampiaskan. Saya mau beritahu, tidak mungkin seorang yang sakit hati itu mengalami kebahagiaan. Kenapa? Hatinya gelisah dan kosong. Di dalam itu karena Ya. Pak ya. Contohnya sederhana, lihat saja kalau dia seorang diri pada saat nggak ada teman, pada saat nggak ada orang lain, apakah dia benar-benar bisa menikmati hidup, bersyukur pada Tuhan, apalagi bisa mempercayai bahwa dia memiliki masa depan yang indah dan seterusnya. Jadi kalau orang yang sakit hati itu kebanyakan mengalami problem dalam hidupnya. Ya. Jadi dari sakit hati bisa muncul dalam problem keluarga, bisa muncul menjadi bentuk problem dalam pekerjaan, Ya. dalam pergaulan dan masyarakat dan hubungan sesama semua itu bisa menjadi problem. Kenapa? Karena sakit hati membuat orang menjadi sensitif, mudah emosional, mudah tersinggung dan seterusnya. Ya. Ya. Ternyata semua orang bisa mengalami sakit hati ya Pak. Betul. Lalu kenapa sih, apa saja sebab-sebabnya sampai orang kok bisa mengalami rasa sakit hati itu Pak? Nah, silakan ya. Seringkali lah kita dengar ya kata sakit hati itu simple banget ya, sakit Iya. hati. Iya. Tapi kalau kita selamin ya, kenapa sih kok kita bisa merasa sakit hati? Kadang gini, jangan mamanya kita dibohongi ya, dibohongi. Kadang-kadang yang membohongi itu ngerasa, aduh kayak gitu aja kok, masa sih kamu marah kayak gitu. Tapi kita yang dibohongi ngerasa, duh rasanya jengkel banget. Iya. Nah itu yang kita simpan, kadang-kadang karena kita sering dibohongi, kita kan nyimpen ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, itu mesti terasa dalam hati. Nah untuk berikutnya kita mau percaya orang kan udah susah. Masa sih saya mau umpamanya si Ane mamanya yang jangan Ane lah, yang A mamanya yang sering bohongin saya. 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali saya sudah males percaya sama A lagi. Saya sudah merasa sakit hati gitu loh sama ke A lagi. Jadi secara otomatis saya sudah mau percaya untuk percaya omongannya sudah susah. Atau contohnya umpamanya dimarahi. Kadang-kadang orang kan kadang-kadang dimarahin gitu, kita ngerasa masuk di hati banget ya. Kadang hal kecil menurut kita, aduh saya ngelakuin hal yang kecil banget, masa sih dimarahin. Itu menurut orang lain hal simple, tapi kalau kita yang mendengar, kita ngerasa kena banget di hati. Atau yang menurut saya paling terasa itu apa, dikhianatin mungkin ya, dikhianatin pacar mungkin, itu paling terasa banget gitu loh. Untuk mau percaya lagi pada cowok itu sudah tidak gampang gitu loh. Dia kan dikhianatin pacar, ataupun misalnya dibedain umpamanya kita anggap seperti saya punya anak 3, makanya saya bedain kasih sayang, mesti diantara anak-anak saya kan dia merasa merasa nggak enak nih kok mama beda ya antara aku sama kakak, kok beda ya tingkah laku, perlakuan kasih sayang, itu nyantol banget di hati anak. Mungkin kita sebagai orang tua kita tidak terasa apa-apa, tapi di anak itu mereka mungkin masih kecil ya, masih kecil pun saya rasa ya mereka sudah ngerti gimana sih dibedain, gimana sih rasa nggak enaknya kalau dibedain kasih sayang dari orang tua. Seperti itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan, kita ingatkan pemirsa, mungkin Anda sedang menyimpan sakit hati dalam kehidupan Anda dan itu berlarut-larut, bertahun-tahun dan tidak ada penyelesaiannya, atau Anda sedang mengalami kebingungan. Mungkin enak ya di dia, enak sekali dimaafkan, di akunya sakit. Mungkin Anda merasa seperti itu, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini ke 0819 081 74 kali 1. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, pasti ada sebab ada akibatnya kalau orang menyimpan sakit hati ini. Apa saja Pak akibatnya itu Pak? Sebelum nanti akibat beda sih saya yang jawab. Saya ingin menambahkan dulu. Secara garis besar saya melihat selama saya melayani konseling orang-orang yang sakit hati itu ada 2 penyebab utama. Ya. Yang pertama karena pola pikirnya yang salah. Contohnya misalkan harga diri ditentukan dari apa kata orang, harga diri ditentukan dari posisi jabatan, sehingga kalau dia nggak punya jabatan, dia lihat orang lain dapat jabatan, dia mudah tersinggung, iri hati, sakit hati dan kecewa di sana. Pola pikir yang salah mengakibatkan seorang mudah tersinggung. Contohnya misalkan antara suami istri, suami merasa harus punya harga diri sendiri, sementara istri harus di bawahnya dia. Padahal pernikahan itu 2 sudah menjadi 1.
Harga diri suami adalah harga diri istri juga. Harga diri istri adalah harga diri suami. Kan dua menjadi satu. Kalau kita masih pisah-pisahkan semua, maka akan mudah sekali muncul problem sakit hati. Kenapa? Karena pola pikir yang salah. Contoh pola pikir yang salah yang sederhana, yang seperti misalkan tadi saya katakan bahwa orang kalau misalkan tidak diberikan senyum, dianggap tidak memperhatikan, sombong tidak kali. sayang, tidak sombong. Nah itu pola pikir yang salah. Bisa saja dia tidak senyum karena dia lupa mengenal kita, atau dia mungkin tidak melihat atau berbagai macam gitu kan ya. Tidak semuanya harus berfokus pada kita. Pola pikir yang salah ini cenderung berfokus pada diri sendiri. Orang yang berfokus pada dirinya sendiri itu akan mudah sekali untuk sakit hati. Nah, penyebab yang kedua yang saya lihat kenapa orang mudah sakit hati adalah karena mereka masih ada problem luka batin yang belum sembuh. Kalau luka, misalkan tangan saya terluka, belum kering, saya pegang, tentunya sakitnya bukan main. Sakitnya luar biasa, gitu kan ya. Nah, makanya kalau luka batin itu belum kering, akan mudah sekali dia sakit hati. Dua penyebab utama ini yang sering saya lihat bahwa kadang makanya tadi saya katakan kadang saya bingung lihat orang. Kenapa ya? Dia nggak seharusnya sakit hati kok sakit hati. Kenapa? Dikait-kaitkan. Pola sudah sakit, dia punya luka batin, dikaitkan dengan pola pikir yang salah, wah tambah parah jadinya. Itu. Ya. Nah, akibat-akibat dari sakit hati tadi. Kalau akibat dari sakit hati ya secara nggak langsung kesehatan kita terganggu ya. Bayangkan kalau kita sakit hati, mesti nggak enak gitu. Gimana kita mau tidur? Kita mau tidur pun nggak tenang. Sementara orang yang menyakitin kita itu mereka santai aja loh. Mereka di rumah, mereka nggak merasa ada terjadi apa-apa. Sedangkan kita yang merasa sakit hati, mau tidur ya nggak enak. Mungkin mau bekerja juga nggak tenang, nggak bisa fokus seperti itu. Jadi secara nggak langsung juga kesehatan kita kan terganggu. Kalau kita berkurang tidur, kesehatan kita juga terganggu loh. Sehingga kalau ada sakit hati, tolonglah diselesaikan, jangan dipelihara. Dan juga selain itu, juga selain kesehatan kita terganggu, juga bisa kita jadi orang yang sensitif secara nggak langsung. Jadi mamanya saya ada sakit hati pada seseorang, seseorang itu ada bisik-bisik aja sama orang lain mamanya ya. Saya sakit hati sama A itu ada bisik-bisik sama B ya. Saya ngerasa, aduh mesti dia ngomongin saya gitu loh. Saya mesti berduga-duga. Jadi saya secara nggak langsung kan saya mempunyai negative thinking ya sama orang itu. Padahal itu pola pikir yang salah tadi Pak ya. Ya betul. Makanya orang-orang sensi ditambah dengan pola pikir yang salah. Itu salah satu bentuk akibat dari sakit hati. Kenapa? Karena orang kalau sudah sakit hati cenderungnya berpusat pada dirinya. Tangan saya kalau terluka, tangan kiri yang terluka, tangan kanan saya, kaki saya semua, mata saya kan tertuju pada luka itu. Kaki saya langsung cari obat, ngambil semua. Nah, orang yang sakit hati dan itu kalau tidak selesai, dia semakin parah. Dia makin berfokus pada dirinya, makin egois, semakin dia tidak mendapatkan perhatian dari orang, semakin dia tambah sakit hati. Ya. Terus? Ya, yang akibat lain ya secara nggak langsung kalau sakit hati ya, kesehatan kita terganggu, kita ya jadi sensi dan kita negatif thinking ya. Jadi apapun yang orang ngomong kita tuh cepet berpikir negatif daripada kita berpikir positif. Katanya penyakit-penyakit yang ganas-ganas itu bisa disebabkan sakit hati, katanya betul Pak ya? Betul. Dan itu juga hasil penelitian. Tapi tidak semua penyakit karena sakit hati kan gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata. Salah satu penyebab kanker adalah hasil penelitian adalah sakit hati. Berarti semua penyakit kanker karena sakit hati. Nggak bisa kita pukul rata juga begitu. Memang menurut penelitian 5 menit marah menurunkan kekebalan tubuh selama 6 jam. Jadi bayangkan kalau kita 10 menit marah, berarti kekebalan tubuh kita sudah menurun 12 jam. Makanya katanya, dan saya percaya ini ada benarnya, orang yang sering marah, orang yang emosional, orang yang cepat marah, apalagi penyimpan dendam, umurnya lebih pendek katanya. Tapi kan tidak selalu, ada juga orang karena kecelakaan meninggalkan, bisa jadi. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Bila pemirsa pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, mungkin pada malam hari ini Anda sedang sakit hati atau memiliki masalah lain dalam masalah keluarga, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 74 kali 1.
Mungkin boleh diulangi sekali lagi nomornya 74 kali itu apa maksudnya itu? Ya, pemirsa bisa angkat handphonenya, pemirsa bisa SMS bertanya ke narasumber di nomor 081 0819 74 kali 1. Ya, jadi sangat tujuhnya mudah ada sekali. 4 ya. Ya, 7771. Ya. Tadi kan sudah disebutkan tentang penyebab serta akibat ya dari sakit hati. Lalu saat kita sedang mengalami sakit hati, biasanya reaksi-reaksi apa sih Pak yang timbul saat orang mengalami sakit hati? Nah, yang menarik saya melihat ada begini. Ada berbagai macam reaksi yang muncul. Waktu kita konseling orang-orang yang sedang sakit hati, ada yang muncul dia meratapi nasibnya. Dia meratapi dirinya, dia jadi seorang yang mengasihani dirinya sendiri. Tentunya ini yang saya sebut dengan reaksi yang negatif ya, reaksi yang salah. Reaksi yang salah dari orang sakit hati itu bisa bentuknya bermacam-macam. Jadi secara khusus orang sakit hati bisa muncul dua reaksi. Reaksi yang salah dan reaksi yang benar. Reaksi yang salah adalah reaksi yang contohnya mengasihani diri sendiri, mencari kambing hitam, membenarkan diri, ya kan? Dia nggak mau introspeksi diri, dia berusaha membenarkan diri, lalu bahkan ada yang dalam tanda petik menyiksa diri, nggak mau makan, nggak mau bekerja, nggak mau beraktivitas, karena semuanya menjadi malas, karena dia menjadi down dan tidak nyaman hidupnya. Bahkan orang yang sudah tidak tahan bisa saja dia sampai membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara sakit hati, bahasa kasarnya sakit hati itu ada kadarnya. Kadang ada yang sudah parah tuh dia bisa sampai bunuh orang lain dan bisa bunuh diri sendiri. Orang benar pun bisa disalah-salahkan sama dia. Orang ngomong benar pun jadinya salah. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang seperti gini ya kita harus mengerti lah. Dalam arti kita lihat banyak orang yang terluka di sekitar kita. Orang terluka itu bukan karena, belum tentu karena kita. Bisa jadi karena dia semenjak kecil memang sudah dilukain. Contoh dilukain yang tadi istri saya bilang, dibedakan kasih sayang, kurang perhatian, kurang sentuhan gitu kan ya. Jadi kurang pokoknya kurang mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dia lah. Orang kurang kasih sayang itu juga mudah sakit hati. Kok dia nggak sayang sama aku ya langsung sakit hati. Orang kurang kasih sayang mudah jatuh cinta. Jadi banyak sekali efek-efek yang bisa muncul. Nah, reaksi yang benar untuk mengatasi sakit dalam mengatasi sakit hati adalah yang pertama berdoa, berfokuslah kepada Tuhan karena Tuhanlah menjadi sumber segala-galanya. Kita nggak bisa waktu kita mengalami sakit hati kita langsung cari pembelaan dari pihak manusia. Kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit hati adalah mereka mencari pembelaan dari manusia, gitu kan ya. Waktu mereka cari pembelaan dari manusia, mereka mengalami kekecewaan lagi. Contohnya, orang sakit hati itu senangnya cerita ke orang yang membela dia. Makanya kalau kami konselor, kadang agak susah kalau menghadapi orang sakit hati. Kadang orang sakit hati ini datang ke kami bukan karena ingin mencari jawaban, tapi inginnya dibela, ingin diakuin bahwa dia benar gitu, bahwa saya benar gitu kan. Contoh misalkan orang lagi bertengkar karena suaminya selingkuh. Dia pinginnya saya sudah benar Pak, saya sudah melayani suami dan baik dan gini. Dia ceritakan dirinya maksudnya gini. Oh, maksudnya cuma gini, supaya kami konselor menyalakan, oh ya memang suami ibu yang error lah, ibu sudah benar. Jadinya kan gitu. Jadi pembelaan demi pembelaan itu akan muncul dalam diri orang yang sakit hati. Makanya perlu juga dilakukan pertama fokus pada Tuhan, yang kedua introspeksi diri. Ini kita sakit hati ini karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Kalau karena kesalahan orang lain ya reaksi yang bisa kita berikan adalah mengampuni, bukan menyimpan dendam. Karena tidak ada satupun keuntungan yang kita peroleh kalau kita menyimpan dendam. Mengampuni itu salah satu jalan keluar dari sakit hati. Ya mungkin kalau Anda merasa sakit hati, Anda merasa kecewa, Anda merasa hancur, Anda bisa menangis nggak apa-apa. Karena ada juga orang yang menahan menangis, nggak boleh menangis ini, walaupun sakit hati, sakit apapun nggak boleh menangis. Tapi nggak apa-apa menurut saya menangis, curhat, cari teman curhat. Tentunya cari teman curhat yang bisa dipercaya ya, curhat yang bisa dalam tanda petik posisi netral, bukan mencari saya misalkan curhat sama istri saya, Kak, saya senang curhat karena apa? Sekalipun saya salah, saya dibelain. Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus berada dalam posisi netral.
Nggak boleh kita mencari pembelaan untuk membenarkan perbuatan kita atau sikap kita yang salah. Gitu. Ya, tadi sempat disinggung mengampuni. Nah, ini ada SMS dari pemirsa dari 8680. Selamat malam Nyulef, selamat malam. Aku Ronald di Batu Aji. Aku mau nanya gimana aku memaafkan orang yang sudah menyakitin hatiku karena sampai saat ini aku belum bisa memaafkan orang itu. Ya. Nah, gimana, Pak? Dari Roland ya, bukan Ronald. Oh ya, Roland. Buat Mas Roland gini, memang waktu kita disakiti itu memang tidak enak. Tapi coba pertimbangkan, apakah ada untungnya kita menyimpan sakit hati? Kita sakit hati, dia di sana sedang jalan-jalan. Dia di sana sedang happy-happy, kita yang sakit hati. Orang sakit hati itu dia gelisah pada dirinya sendiri dan tidak bisa enak. Yang kedua, sakit hati itu bukan bicara perasaan, sakit hati itu bicara sebuah keputusan. Kalau Anda mau mengampuni orang lain dengan perasaan Anda nggak akan pernah bisa mengampuni. Karena Anda pasti akan merasakan sakit. Ya. Kenapa? Karena saya sudah menyimpan sakit hati dulu selama bertahun-tahun. Tapi waktu saya membuat satu keputusan mengampuni, sekalipun bahasa kasarnya, yang rugi adalah di pihak saya. Ya. Contoh ya bahasa kasarnya. Kenapa? Karena orang mengampuni itu seringkali merasa dirinya dirugikan. Nggak apa-apa lah yang rugi di pihak kita, tapi yang penting Anda mengalami lega. Anda mengalami kemerdekaan. Waktu Anda membuat keputusan mengampuni, percayalah Tuhan juga senang kalau kita mengampuni, gitu kan ya. Tuhan maunya kita mengampuni, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kedamaian. Makanya kalau Anda tidak bisa mengampuni, di satu sisi saya boleh berkata wajar, tapi di sisi lain saya mau katakan ruginya di Anda. Makanya sekarang tinggal keputusan dalam tangan Anda. Anda mau mengampuni atau tidak, keputusan ada dalam tangan Anda. Kalau Anda mengampuni, wow, maka Anda akan menikmati kehidupan. Anda menang atas masalah sakit hati. Sekali lagi, pengampunan bukan bicara perasaan. Keputusan. Pengampunan ya. bicara sebuah keputusan. Walau kayaknya nggak enak tadi Pak ya, harga diri ya Pak. Nggak enak, mungkin. rugi, Harga diri, nggak nyaman, malu. semua. Ya bahasa kasarnya kita merasa, oh kok jadinya kayak saya yang salah. Nggak apa-apa, pokoknya mengampuni saja. Anda merdeka. Bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Yang pasti Anda sakit hati, Anda sudah terlibat dalam satu kesalahan. Ya. Walaupun dia yang salah, tapi kalau kita sakit hati, kita yang rugi, kita juga jadi salah. Makanya saya sering berkata, orang error, kita nggak boleh ikut-ikutan error. Orang nyakiti hati kita nggak boleh sakit hati dan menyakiti hati dia. Karena apa, yang error dia, bukan kita. Kalau orang menyakiti kita balas menyakiti, ini orang error, membuat kita jadi error. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, dan itu yang terjadi. Iya. Dan kita error itu sebenarnya itu keputusan kita. Bukan saya bisa membenarkan, oh saya balas karena dia mulai duluan. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau saya membuat keputusan untuk membalas, itu karena keputusan saya. Pola pikir itu Pak ya itu ya. Nah, karena keputusan saya. Kalau saya memutuskan untuk balas, ya saya balas. Otomatis saya jadi error dong, gitu Ya. kan ya. Kalau saya nyimpan dendam, ya saya juga jadi error. Orang error, saya jadi error. Nah, yang benar adalah orang error, kita harus tetap benar. Orang nyakiti kita harus tetap mengampuni, mengasihi. Walaupun itu kelihatannya rugi dan tidak enak. Gitu. Ya. Kami masih ingatkan pemirsa bisa kami menunggu SMS-nya di 0819 08174 kali 1. Anda mungkin bisa Saya ulangi diulangi. sekali lagi, pemirsa bisa SMS di 0819 081 77771. Ya. Ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana Pak supaya kita tidak sakit hati? Bisa kan Pak? Mungkin istri saya yang lebih pengalaman. Memang ya kalau kita dalam satu situasi sakit hati itu nggak enak banget ya. Siapa sih yang nggak pernah ngerasakan sakit hati? Pada saat diputus pacar, pada saat dimarahin, pada saat ditolak, pada saat dibeda-bedain. Semua keadaan itu pasti nggak enak ya. Tapi kalau kita memutuskan untuk tetap di sana, ya itu keputusan kita sendiri. Dikatakan oleh suami saya, itu keputusan kita mau tetap di sana apa kita mau mengampuni. Bagaimana sih kita untuk keluar dari rasa sakit hati itu? Kalau kita tidak mengizinkan seseorang untuk menyakitin hati kita mempunyai satu prinsip, kita nggak mungkin bisa sakit hati. Kita mau punya satu pola pikir yang benar, mau kita tahu ngapain sih saya sakit hati? Toh sakit hati itu tidak membawa satu keuntungan bagi diri saya, malahan secara
teori ada juga yang mengatakan kan memperpendek usia kita ya kalau kita sering sakit hati. Nah kalau seperti itu kan kita apapun yang orang katakan, apapun yang orang lakukan terhadap kita akan tahu mana yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak bakal lah kita bisa merasa sakit hati. Nah dan juga selain itu juga pergaulan. Kita milih, maksudnya kalau pada saat kita berkumpul sama orang-orang yang sama-sama sakit hati gitu ya, kita nggak akan ngerasa kita sakit hati itu hal yang nggak benar gitu loh. Kita ngerasa enjoy aja, toh teman-teman saya semuanya pada sakit hati. Toh kita ngerasa hal itu hal yang biasa, itu hal yang semua orang ngalamin. Jadi saya ngerasa sakit hati, saya benar-benar aja dan saya ya oke aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau kita tetap di sana, itu kan secara nggak langsung merugikan kita sendiri. Jadi kita keluarlah dari pergaulan itu, kita mencarilah orang-orang yang memang hatinya murni, dia nggak ada rasa sakit hati ke orang lain gitu. Jadi kita bisa merasa hidup ini benar-benar indah gitu, tanpa ada tekanan dalam perasaan kita sendiri, seperti itu. Tadi kan sempat dibilang komunitas juga perlu ya Bu? Iya benar. Kalau misalnya susah cari komunitas, bisa datang ke New Lab nggak gitu? Iya benar, kalau bagi pemirsa Batam TV ya yang bingung mau cari komunitas kemana sih, boleh bergabung dengan kami, bisa telepon ke nomor ini yang tadi sudah disebutkan oleh Anne dan Hengki ya, bisa telepon kita kapan kita bisa bertemu, kita bisa saling sharing, boleh. Ya. Pemirsa bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1 dan kami masih menunggu SMS dari pemirsa yang ada di rumah. Ya, dan yang menariknya, kalau kita mau lebih tidak mudah sakit hati, kita lihatlah kepribadian orang yang menyakiti hati kita ini bagaimana. Kadang memang ada orang yang memang kerjanya suka nyakiti hati orang, gitu loh. Kerjaannya bahasa kasarnya dalam tanda petik kerjanya. Kenapa dia kerjanya suka menyakiti hati orang? Karena dia dalam kondisi terluka hatinya. Jadi orang yang hatinya terluka, kecenderungan sangat besar dia akan melukai orang lain. Kenapa? Karena dia diperlakukan bagaimana, dia akan memperlakukan seperti itu. Makanya contoh, orang tua yang mendidik kita dengan keras, coba cek kemungkinan besar latar belakangnya dia punya pengalaman traumatis atau memang dia dididik juga sama kakek kita yang keras kepada dia. Waktu kakek kita keras kepada papa kita atau mama kita, mereka kan keras juga kepada kita. Biasanya seperti itu. Makanya dibutuhkan pola pikir yang benar. Bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana bergaul yang benar, bagaimana membimbing seorang ke jalan yang benar, gitu kan. Jadi tidak mudah menyakitin. Karena apa? Pola pikir itu akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita akan mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Nah, keputusan yang kita ambil mempengaruhi tindakan kita. Kalau pola pikir kita benar, perasaan kita jadi benar, akhirnya Pak, keputusan kita juga jadi benar. Ya. Kalau kita sudah memutuskan yang benar, tindakan kita jadi benar. Nah, makanya saya ingin katakan begini, mungkin Anda berkata, oh Pak, saya sakit hati karena dia begini. Saya mau katakan begini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita kecuali kita mengizinkannya. Kenapa saya katakan kecuali kita mengizinkan? Karena kalau saya sakit hati sama orang lain, itu artinya saya mengizinkan sakit hati bekerja dalam diri saya dan saya memutuskan untuk sakit hati. Makanya kalau orang menyakiti saya dan saya punya pola pikir yang benar, saya akan memberikan reaksi yang benar sehingga saya tidak sakit hati. Ya. Kan gitu ya. Makanya itu semua keputusan. Ada orang fitnah istri saya misalkan nih. Ya. Dia sakit hati sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan dan segala sesuatu. Ada orang fitnah saya tetap tidur nyenyak misalkan. Loh, apa yang membedakan? Itu hanya karena pola pikir sebenarnya. Ya. Karena dia berpikir, aduh hancur dah aku nih, aku difitnah nama baikku. Aduh aku nggak punya masa depan dan segala macam. Dia gelisah nanti makan apa anakku. Dikait-kaitkan semua. Jadi kacau. Gelisah, nggak bisa tidur, emosional, pingin marah, pingin mukul. Sementara saya yang misalkan difitnah orang, biarinlah. Harga diri saya bukan dari perkataan dia kok. Saya percaya Tuhan membela saya, melindungi saya, menyertai saya. Udah saya tidur nyenyak. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena pola pikir di sana. Ya.
Tadi sempat dibahas sampai memukul. Nah, orang yang sakit hati ada yang cenderung dipendam dan ada yang dilampiaskan. Nah, ini menurut Bapak atau Ibu yang bagus itu seperti apa? Untuk dipendam atau dilampiaskan, kalau memang dua pilihan itu ya, saya rasa dua pilihan itu nggak ada yang benar ya. Maksudnya bukan pilihan tepat ya untuk dilampiaskan ataupun untuk dipendam. Apa sih untungnya kalau kita melampiaskan atau kita memendam? Secara ke kita itu nggak ada untung sama sekali. Kalau mau kita pendam, otomatis gimana? Secara nggak langsung kita kan hidupnya jadi nggak tenang ya. Kita sulit tidur, kesehatan kita juga terganggu, mau ngapa-ngapain susah, seperti tadi sudah dijelaskan. Itu nggak ada untungan ke kita sama sekali. Dan juga umpamanya dilampiaskan, baik kita mukul dah. Itu urusannya gimana? Urusannya ujung-ujungnya mesti ke polisi ya, secara nggak langsung. Apa sih untungnya bagi kita? Nggak ada untung sama sekali. Malahan dua itu membuat masalah jadi rumit gitu loh. Ada masalah dan menambah-nambah masalah yang lain. Kalau menurut saya sih, kalau memang seperti itu, kita belajar untuk mengampunin. Nah, memang nggak gampang untuk mengampunin ya. Jadi pertama kita maunya saya sakit hati ke A. Saya datang ke A. Saya ngomonglah, saya sakit hati ke kamu, apa yang saya rasakan, ya orang itu mau terima atau enggak, ya terserah gitu loh. Pokoknya saya sudah ngomong unek-unek saya dan saya sudah merasa enak gitu loh. Kalau kita nyimpen kan gak enak, kita ngomong aja sama dia, saya nggak enak sama kamu gini-gini, maaf ya. Mungkin kita minta maaf karena mungkin orang itu nggak sengaja gitu loh. Mau kata-katanya dia biasa aja, tapi kita terasa. Jadi mungkin kita minta maaf ke dia, maaf ya kalau dia ngerasa it's okay lah, saya nggak ada rasa apa-apa, ya sudah. Mungkin kita pun enak ya jadi rasanya. Jadi dengan kita datang kadang-kala kan kita sungkan ya untuk datang ya. Duh kok rasanya gimana ya, saya nggak ngerasa apa-apa, tapi gimana untuk memulai ya. Tapi kalau kita untuk memulai seperti itu nggak ada rugi sama kita gitu loh. Dan itu bisa memulai sesuatu yang baru, bisa memulihkan hubungan kita sama teman kita, seperti itu. Masalahnya banyak orang susah mengeluarkan kata maaf. Kenapa sih kalau salah, akuin, aku salah, maaf ya Pak, selesai. Jadi nggak perlu mencari alasan-alasan untuk membentengi gitu loh. Oh pokoknya nggak mau disalahkan. Dan pasti ada 1000 alasan Pak ya. Dan pasti banyak sekali alasan gitu loh. Makanya kalau misalkan salah, ya salah, akuin. Gak usah gini, oh tapi dalam hal lain kalau aku bagus gini-gini. Ya salah dalam hal itu, akuin salah dalam hal itu, selesai. Jadi kebanyakan kita suka mengakuin salah itu ya karena kita mencari pembelaan itu loh. Karena problem gambar diri akhirnya kita nggak mau disalahkan. Dan makanya kalau kita misalkan pendam atau kita lampiaskan, dua-duanya ini merusak hubungan sebenarnya. Kalau saya misalkan sakit hati sama istri saya pendam, saya ketemu dia, lihat mukanya aja sudah muak saya jadinya kan, ya kan gitu kan. Otomatis ada gap antara saya dengan dia. Rusakkan hubungan tanpa disadari. Atau misalkan alternatif kedua, saya lampiaskan, saya marah-marah, maaf, misalkan saya maki-maki dia, itu juga merusak hubungan. Kenapa? Itu mengakibatkan hatinya terluka gitu loh. Makanya cara bijak dalam mengatasi sakit hati ini adalah mengampuni, mencoba menyelesaikan dengan baik. Sekalipun kita berusaha mencoba menyelesaikan, malah diinjak-injak lagi, ya sudah rem lah. Yang penting dari kita sudah berusaha menyelesaikan. Gitu kan, kita diinjak-injak, ya sudahlah, rem aja, sabar aja, biarkan. Lebih bagus kita diinjak daripada kita nginjak orang, ya kan. Orang nginjak kita itu nggak bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita nggak mungkin hancur jika diinjak oleh orang. Kalau kita yang menginjak orang, kita menghancurkan masa depan. Saya ulang, orang nginjak kita nggak mungkin menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita berdiri di atas kebenaran. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau kita nginjak orang, berarti kita berdiri di atas suatu hal yang salah. Dan merusak orang lain. Dan merusak orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kita merusak diri kita sendiri. Betul. Kita pikir kita menang, kita kalah itu. Kenapa orang bisa melihat kok, wah Pak Susilo ini gini, ngakimi dan segala macam. Akhirnya saya pun jadi ikut dihakimi oleh orang. Nah, kayak gini-ginilah yang berbahaya sebenarnya. Yang kita pikir membangun masa depan, tapi sebenarnya menghancurkan masa depan. Contoh, kita pandang remeh seseorang misalkan. Orang juga akan melihat, siapa sih dia kok mandang orang lain remeh. Bahasa kacang gitu kan. Dia Hengki mandang remeh Ana. Saya akan lihat, siapa sih Hengki kok sampai mandang remeh Ana. Akhirnya Hengki sendiri pandang remeh. Kenapa? Karena memandang remeh orang. Nah, hal-hal seperti gitu yang seringkali tidak disadarin. Demikian pula dan sakit hati.
Nah, sebelum break kita baca SMS satu dari pemirsa dari 2208. Bagaimana caranya melupakan kejadian yang sangat menyakitkan dan apa yang saya lakukan jika suami selingkuh dengan adikku sendiri. Nah, ini rumit juga ini. Gimana ini? Cara melupakan kejadian yang sudah dulu yang menyakitkan gimana, dan apa yang harus saya lakukan jika suami selingkuh dengan adik saya sendiri. Untuk melupakan suatu kejadian yang menyakitkan itu enggak gampang gitu loh. Kalau semakin kita mencoba untuk melupakan, kita semakin ingat. Jadi biarlah yang sudah berlalu ya sudah gitu. Memang untuk melupakan enggak gampang, tapi ya kita belajar untuk menerima. Apa yang sudah terjadi kita menerima aja. Ya, percayalah ada hikmah yang dari apa yang sudah kita alamin. Jadi seperti itu. Jadi yang berikutnya bagaimana cara melupakan yang suaminya apa yang harus saya lakukan ya, jika suami selingkuh dengan adik? Iya, untuk yang pemirsa Batam TV yang mengirim SMS ini, saya tahu ya nggak gampang ya kalau kita menerima suatu keadaan di mana suami selingkuh dengan adik sendiri. Nah, mungkin dalam hal ini ya ibu mungkin bisa introspeksi diri dulu ya. Apa sih yang mungkin sering kali gini, kita menyalahkan orang lain tapi kita belum mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin kalau ibu ada waktu, ibu introspeksi selama ini mungkin menurut ibu sudah memberikan yang terbaik bagi suami, tapi belum tentu bagi suami juga sudah menerima yang terbaik kan. Mungkin ibu mungkin kalau masih ada yang belum sempurna, ibu bisa memperbaiki. Dan meskipun suami pulang ya, ibu tahu selingkuh ya, belajarlah ibu, belajar untuk tetap menerima suami, memberikan perlakuan yang terbaik. Saya tahu itu tidak mudah ibu, saya tahu. Cuma gimana ya, ibu berilah pelayanan yang terbaik pada suami. Umpamanya suami kalau melihat ya dia pulang, istrinya tetap melayani dia dengan baik tanpa diomel-omelin, ndak ada kata-kata yang menyakitkan, suaminya itu pasti mikir gitu loh, saya punya istri yang terbaik di rumah, yang sudah merawat saya, yang sudah melayani saya dengan baik, masa sih dia mau cari orang lain di luar? Kan nggak mungkin seperti itu. Saya rasa seperti itu. Saya ingin nambahkan dikit, yang pasti kita nggak bisa melupakan. Kalau dalam kasus ibu ini ya, nggak mungkin dong bisa melupakan. Oh, suami pernah selingkuh, nggak mungkin bisa lupa. Pasti pernah, dan itu karena sudah pernah, dan itu apalagi kejadian sama adik sendiri, pasti kita masih ingat. Tapi masalahnya tinggal kita bisa menerima kenyataan yang pernah terjadi seperti yang saya katakan tadi. Yeah. Menerima sama melupakan itu berbeda. Kalau saya berusaha melupakan, saya jamin gak mungkin bisa lupa, karena itu peristiwa yang sangat menyakitkan. Bahasa kasarnya sampai mati pun mungkin masih ingat. Tapi kalau saya bisa menerima, berarti saya bisa mengampuni, luka hati saya menjadi sembuh. Menerima pengalaman pahit di masa lalu itu dengan cara bagaimana mengampuni suami. Dan ibu percayalah begini, di tengah-tengah kegagalan yang kita alami, di tengah-tengah kehancuran yang kita alami, masih ada Tuhan di sana. Waktu ibu menyadari bahwa rumah tangga ibu diambang kehancuran karena suami selingkuh dengan adik, saatnya lah ibu untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan merubah hati ibu dan merubah hati sang suami, termasuk merubah hati sang adik. Waktu ibu mengampuni, ibu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ibu menerima kasih yang daripada Tuhan, ibu bisa mengasihi suami dengan baik. Nah, ibu, mungkin jawaban kami lewat televisi ini sangat terbatas. Mungkin kalau ibu ada waktu, ibu mau konseling, boleh. Dan semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya gratis, ibu. Kenapa kami berikan gratis dan tidak ada biaya sama sekali sampai kapanpun? Karena kami berasal dari orang-orang yang dulunya hancur, ibu. Waktu kami mengalami kehancuran, kami menemukan jalan keluar. Makanya kalau ibu tahu, semua tim New Life itu adalah orang-orang yang sudah memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan mungkin bahasa kasarnya tidak seperti yang diidam-idamkan oleh orang lain. Kita belum kaya raya, berlimpah harta sampai gimana, tidak. Tapi minimal kami sudah mengalami kebahagiaan, mengalami ketenangan, mengalami damai dalam hidup. Jadi ibu bisa konseling lebih detail. Kenapa? Karena suami kalau sampai selingkuh, apalagi dan adik sendiri, pasti ada penyebab, pasti ada celah-celah di sana yang selama ini mungkin ibu baik sadarin maupun tidak, gitu kan ya. Contohnya misalkan ibu pergi kerja,
suami kalau pulang ketemunya sama adik, lebih banyak ketemu sama adik daripada ketemu ibu. Ya mungkin ibu pergi kerja maksudnya baik, tapi suami pulang kerja lebih ngeliat adik daripada ngeliat ibu, ya bisa jatuh gitu kan. Nah, sistemnya juga harus diperbaikin. Atau mungkin adik ibu tinggal serumah sama ibu sekeluarga. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, sayangnya tidak diceritakan secara detail kan. Mungkin makanya bisa ketemu langsung dengan Bapak Susulo sama Ibu Ervi mungkin ya. Boleh. Dan Bisa semua telepon pelayanan aja. free ya Pak ya? Tidak dipungut biaya ya kalau ketemu Bapak atau Ibu? Sama sekali tidak ada biaya. Bisa menghubungi di mana, Nah? Di 0819 081 77 771. Ya, kita break sejenak pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan kami masih tunggu SMS-nya. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya pemirsa, kami mengingatkan kembali bila pada malam hari ini Anda mungkin sedang sakit hati atau memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami dan selama kami siaran hanya menerima line SMS ya. Bila telepon, pemirsa bisa menelepon setelah acara ini berlangsung. Anda bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 1376. Silakan Ana. Selamat malam. Bagaimana caranya agar tidak sakit hati sementara kita masih punya hati dan kita juga masih manusia? Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, kita nggak mungkin nggak bisa sakit hati, gitu kan ya. Karena kita manusia. Saya setuju banget. Karena kita masih punya hati. Cuman kita bisa bereaksi yang benar terhadap sakit hati yang kita alamin. Ada orang yang sakit hati sampai berlarut-larut sampai dia bunuh diri atau membunuh orang. Tapi ada juga orang yang sakit hati, dia kecewa, dia marah mungkin ya, dia sakit hati, tapi dia mampu mengatasi emosionalnya dan cepat. Jadi yang kita bahas ini adalah bukan kita kebal dari sakit hati, tapi bagaimana kita recovery dengan cepat gitu ya. Nah, kalau kita punya nilai-nilai yang benar, yang kuat dalam hidup ini, maka kita semakin jarang untuk sakit hati. Walaupun masih bisa gitu kan ya. Karena kita nggak ada yang sempurna kan. Tapi orang yang memiliki nilai-nilai yang benar dalam hidupnya, yang mengerti tujuan hidup, mengerti kasih Tuhan dalam hidupnya, nah dia akan lebih mudah untuk recovery-nya gitu. Ya. SMS selanjutnya dari 5575. Saya Andiko di Bukit Senyum. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Saya mau tanya gimana caranya agar kita bisa ikhlas untuk memaafkan orang yang telah menyakitin hati kita. Terima kasih. Pertama-tamanya setiap orang pasti pernah berbuat salah ya. Siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Semua orang sudah pernah berbuat salah. Tapi apa sih yang kita pengen kalau kita sudah berbuat salah? Kita pasti pengen kita dimaafkan, kita diampunin. Jadi untuk siapa ini? Andigo. Andigo yang ngirim SMS ya.
Jadi ngampunin aja, kita belajar untuk mengampunin. Indah kok, ngampunin kan tuh suatu keputusan ya, kita mau mengampunin apa enggak. Kalau dengan kita mengampunin, kita nggak ada aturan kita harus ngampunin beberapa kali, enggak. Semasa kita pasti bisa mengampunin, itu keputusan kita, itu endingnya pasti bagus gitu loh. Jadi orang pun yang kita ampunin pun mereka kan pasti juga merasa senang kan, mereka berbuat salah, mereka juga rindu kesalahannya itu diampunin. Gitu. Dan kalau kita mau ikhlas, kita harus fokusnya sama Tuhan. Kalau kita saja dosa kita mau diampuni sama Tuhan, maka kesalahan orang juga sewajarnya dong kita ngampunikan gitu ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengampuni orang lain. Karena orang yang bersalah pun disayang sama Tuhan. Nah kan gitu ya. Jadi Tuhan tuh bukan hanya menyayangi orang yang baik, orang yang error pun disayang sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan hanya menyayangi orang yang baik, berarti kasih Tuhan jadi bersyarat dong, kan gitu ya. Semua manusia disayang oleh Tuhan, jadi siapapun dia yang menyakiti hati kita, ingatlah bahwa dia juga orang yang disayang oleh Tuhan. Makanya dia juga layak menerima kasih sayang dari Tuhan melalui kita kepada dia. Jadi bagus sekali Pak. Yang orang yang paling diuntungkan adalah orang yang bisa memaafkan ya Pak ya. Orang yang bisa memaafkan itu orang yang paling diuntungkan Pak ya. Oh iya, betul. Jadi dia juga diampuni, kita juga maksudnya kita bebas, nggak sakit hati gitu Pak ya. Kita nggak sakit hati pasti ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 6582. Selamat malam Bapak Ibu, saya Erpak Pahan dari Batu Aji. Mau tanya bagaimana ya caranya menyatukan orang yang mudah sakit hati sementara dua-duanya sama-sama tidak menerima maaf, tidak bisa menerima maaf. Maaf satu sama yang lain. Terima kasih. Iya, Pak, memang kita nggak bisa merubah orang, itu dulu ya. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah mendampingin supaya orang itu memiliki nilai-nilai yang benar dalam hidupnya. Waktu seseorang memiliki nilai-nilai yang benar hidupnya, baru dia akan lebih mudah menerima maaf atau meminta maaf, gitu kan ya. Karena kalau orang sudah berfokus pada sakit hatinya, dia nggak mungkin mau memaafkan dan mau meminta maaf. Tapi waktu orang itu kita arahkan fokus kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun itu hadir dalam hatinya dan percaya bahwa Tuhan mau dia mengampuni, baru dia bisa berubah. Kita berikan tujuan, kenapa sih kok kita perlu mengampuni? Jadi nggak bisa Pak kita, wah kamu harus mengampuni, kamu harus terima nih permintaan maaf. Nggak bisa, kita nggak bisa paksa seperti itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah terluka itu susah Pak. Makanya perlu kita lakukan adalah, contohnya misalkan waktu anak saya kecelakaan, di sininya bocor, keluar darah, terbelah sedikit, nggak banyak. Jadi dagingnya agak terbuka sedikit kan. Saya nggak bisa paksa dia untuk langsung dijahit. Saya bilang, Alfor, nama anak saya Alfor, kalau itu dibiarkan terbuka nanti jelek. Tujuan dijahit itu begini loh, begini. Jadi dirayu, diberikan pengertian, diberikan tujuan. Apa sih hasilnya nanti setelah dijahit? Kalau nggak dijahit, apa sih akibatnya? Nah sama, orang kalau misalkan kalau kamu nggak ngampuni, apa sih akibatnya? Kalau kamu mengampuni, apa sih akibatnya? Nah berikan pertimbangan yang benar, baru nanti keputusan mereka lah, mereka mengampuni atau tidak, gitu. Ya, ke SMS selanjutnya dari 6762. Selamat malam, saya Johnson. Bagaimana caranya aku memaafkan bapak saya? Sampai sekarang tidak bisa saya maafkan karena dari dulu jahat sama kami dan orang tua aku perempuan. Ya, Johnson mungkin lebih enak kalau Anda bisa telepon langsung ya. Karena saya juga dulu kecewanya sama orang tua dan itu selama bertahun-tahun dan saya tidak enak banget. Dan coba paling tidak Johnson ingat beginilah. Ini maksudnya kan sama ibunya ya. Bapak orang sakit hati sama bapaknya karena suka nyakitin keluarganya sama ibunya. Dan orang tua aku perempuan. Oh ya, karena jahat sama mamanya juga ya. Oke. Johnson begini, coba mulai renungkan, kalau nggak ada papa kita nggak akan pernah ada. Bagaimanapun kita ada karena ada papa kita. Dan kenapa kita ada? Karena papa kita membuat keputusan dan mama kita untuk menikah. Nah kalau dalam perjalanannya terjadi badai, seharusnya kita lihat ini, di awal pernikahan mereka kan maunya kan baik. Nah
kita bantulah mama kita untuk bisa mengerti bagaimana kondisi papa kita. Saya tahu mungkin papa Anda jahat dan berbagai macam ya. Makanya ini terlalu kompleks kalau kita hanya lewat siaran ini gitu kan. Seperti saya dulu kecewa sama papa saya selama bertahun-tahun, dan saya mengerti apa yang Anda rasakan. Anda memiliki papa tapi tidak berfungsi sebagai seorang papa, dan itu memang sangat menyakitkan. Tapi percayalah Johnson, waktu Anda membuat keputusan mengampuni, fokus sama Tuhan, maka semuanya akan jadi lebih baik. Kalau Anda hanya melihat fokus pada kesalahan-kesalahan, Anda tidak akan pernah bisa mengampuni. Tapi kalau Anda coba mulai melihat bahwa Tuhan mengasihi papa Anda, dan Tuhan ingin memulihkan hubungan papa sama mama Anda, hubungan Anda dengan papa Anda mulai melihat ke sana, Anda melihat sejelek-jeleknya papa Anda pasti ada baiknya dah. Mungkin waktu Anda kecil pernah digendong 1 kali saja, itu sudah suatu kebaikan. Anda mendapatkan kasih sayang mungkin di sana, waktu itu Anda tidak merasakan. Nah, sayangnya tidak diceritakan. Bisa jadi Anda menerima benih sakit hati ini dari mama Anda juga. Mama Anda diperlakukan kasar sama papa Anda, curhatnya sama Anda. Nah, dan ini bisa memunculkan konflik antara diri Anda dan papa Anda. Makanya inilah yang saya sebut dengan, maaf ya bahasa kasar sedikit, lingkaran setan. Jadi satu sakit kena yang lain, kena yang lain. Itu jadi satu keluarga tuh bisa konflik sendiri jadinya. Kenapa? Karena masalah sakit hati yang tidak pernah diselesaikan. Mungkin awal konfliknya cuma 1 lawan 1 antara papa sama mama, tapi bisa terjadi muncul yang lain-lain ini akibatnya kan. Nah, papa error, jangan-jangan dia juga disakiti oleh orang lain lagi, atau oleh kakek kita yang sejak dulu, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara yang benar memperlakukan seorang istri. Nah, makanya benar-benar butuh bimbingan. Jadi orang-orang yang mengalami sakit hati itu butuh bimbingan. Dia butuh merendahkan hati untuk mau dibimbing, untuk menerima nasihat, mau didampingi untuk dia mengalami kemerdekaan. Ya. Nah, kalau orang itu nggak mau dibimbing, ya saya selalu berkata begini, kami hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Orang yang tidak mau ditolong, kami nggak akan pernah sengaja menolongnya. Kenapa? Karena kami nggak bisa nolong pasti. Tapi kalau orangnya itu mau ditolong, mau menolong dirinya sendiri, kami akan bantu semaksimal mungkin untuk dia mengalami kemerdekaan. Ya. Dan yang kami lakukan, orang-orang yang mau ditolong dan mereka mau menolong dirinya sendiri, pasti hidupnya pulih. Gitu. Ya. Ya. Kita SMS ke selanjutnya dari 3615. Selamat malam, saya Dera di Kabil. Saya sekarang lagi ngasuh anak kecil. Saking lengketnya kemana-mana anak ini selalu ikut. Sementara dulu mamanya pernah fitnah saya ngambil perhiasan dia. Nah, bagaimana? Oh, jadi mamanya Mamanya dari anak. Mamanya anak. yang diangkat. Memangnya namanya anak kecil ya, siapa yang ngasuh dia ikut ke siapa ya, namanya anak-anak kecil seperti itu. Mungkin mamanya punya kesibukan lain atau mamanya bekerja, mau nggak mau kan anak ini dititip ya ke orang lain. Jadi secara nggak langsung mesti seperti itu anak. Cuma untuk Mbak ya yang ibu yang kirim SMS ini, mungkin ibu kan dibilang difitnah ya untuk mengambil perhiasan. Sepanjang ibu nggak mengambil, ya sudah, nggak usah bingung gitu loh. Apa kata orang? Yang penting kita benar, kita nggak ngambil, ya sudah, kita nggak usah membela diri lah. Mungkin pada saat itu kita sakit, aduh, aku kok dituduh yang macam-macam ya. Diam bukan berarti kita kalah, tapi saya percaya waktu akan membuktikan kita yang benar itu yang mana, siapa yang benar dan siapa yang nggak benar. Jadi ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah mengasuh anak kecil ini dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang nggak benar. Ibu tetap aja melakukan yang terbaik buat anak ini. Sebenarnya ibu nggak melakukan hal yang tercela, yang nggak enak lah ya. Ibu itu bu ya sabar aja gitu loh ibu. Dan anak-anak lengket sama kita tuh ada masanya nanti. Jadi ada masa-masa kecil dia memang nempel. Nanti sudah remaja dia punya dunia sendiri, sudah pingin bergaul sama temannya dan apa, nanti tidak terlalu lengket lagi. Tergantung usianya nanti ibu. Ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 5101. Bagaimana caranya untuk memaafkan teman satu kerja yang sengaja mencelakai kita waktu kerja sampai aku pulang dari tempat kerja keadaan berdarah? Dari Nasib Tua di Pasar Ibu. Ya, buat Pak Tua masalahnya kita nggak tahu apakah dia sengaja atau tidak, gitu ya. Kalau memang sengaja mencelakai, sengaja ya, mencelakai. ini enggak sebentar. Ini kan pengertian dari sudut pandang Pak Tua. Oh iya. Kan ya. Maksudnya mungkin Pak Tua berpikir dia sengaja.
Kalau memang terbukti bahwa dia dengan sengaja mencederai, apalagi sampai berdarah, Bapak bisa lapor ke polisi. Gitu ya. Jadi supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dia memang benar-benar sengaja dan Bapak punya bukti, gitu kan ya. Kalau Bapak tidak mau mengampuni, bukan tidak mau mengampuni, maksudnya kalau memang itu teman sekerja dan mengandung resiko bisa berkaitan dengan nyawa kan, kalau sampai berdarah-darah kan. Kalau sampai berdarah kan bisa berkaitan dengan nyawa. Itu lebih bagus lapor ke polisi. Mengampuni tetap, ya sudah, pokoknya kita ya sudah, prosedur harus dijalankan kan gitu ya. Gitu. Kita ke SMS selanjutnya dari 9366. Selamat malam New Life, saya Desi di Tiban. Saya mau nanya bagaimana menghadapi orang yang sensitif. Terima kasih. Ya. Memang ya nggak gampang ya menghadapi orang yang sensitif ya. Kita ngomong apa dia mesti terasa gimana. Nah untuk Desi yang ada di Tiban, mungkin Desi pada saat ini Desi bisa mendampingin ya teman yang lagi sensi ya. Mungkin waktu itu kalau pas ada waktu senggang pas lagi ngobrol gitu mungkin bisa dimasukkan sedikit nilai-nilai yang benar gitu loh. Kalau sensi itu apa sih untungnya, apa sih yang nggak enaknya gitu. Jadi pada saat ngobrol gitu mungkin nggak terasa ya kayak Desi cerita. Dengan sensi kan orang kalau sensi kan mesti ada sebabnya. Mungkin pada saat itu mungkin dia pernah disakitin, apa dia sering kali ya dia ditolak seperti itu. Maka dia ngerasa gimana ya kita nggak ngomong apa-apa dia ngerasa dia diomongin. Apa mungkin juga dia bisa dikhianatin. Jadi secara nggak langsung orang yang nggak ngelakuin apa-apa dia sudah ngerasa dia itu jadi diomongin gitu. Jadi Desi untuk juga temannya ini ya mungkin bisa dideketin, dikasih tahu lah kalau kita mempunyai satu perasaan yang sensi itu nggak enak banget gitu loh. Kita gampang curiga sama orang, nggak gampang percaya sama orang lain. Mungkin dideketin aja, dikasih tahu gitu. Kalau saya menghadapi orang sensi, saya akan berkata terus terang apa adanya, berikan masukan kepada dia. Kemudian yang kedua, saya akan pastikan saya bersikap benar. Jangan sampai Anda menghadapi orang sensi, Anda dibawa intimidasi dari sensitivitasnya orang tersebut. Jadi Anda jadi takut-takut, Anda akan jadi khawatir dia tersinggung, khawatir dia marah. Yang penting pastikan aja Anda bersikap benar. Sudah. Kenapa? Karena kalau dia sensi, itu keputusannya dia. Bukan karena kita. Saya sensi sama Yangki, saya lihat mukanya bete, aku lihat mukanya sensi. Terus emang Yangki harus merubah mukanya? Karena bisa. Iya. Karena orang sensi itu kadang nggak ada apa-apa, dia sudah sensi gitu kan ya. Nah seperti yang saya bilang, kalau bisa diberitahu ya kita beritahu. Ngomong aja padanya. Tapi kalau dia nggak bisa diberitahu ya sudah. Lebih bagus kalau misalkan memang dia benar-benar sensi dan tidak bisa diketahui, saya akan jaga jarak kalau saya. Ya saya akan hidup benar, ya sudah, yang mau sensilah sendiri. Saya akan jalan terus hidup saya dengan benar, gitu saja. Kenapa? Karena kalau orangnya nggak mau ditolong, orangnya nggak mau diberitahu, terus gimana kita ngubah? Nggak akan bisa. Ya, SMS selanjutnya dari 1670. Selamat malam, New Life. Selamat malam. Suami saya punya sifat tertutup, gampang marah, tidak mau ngomong banyak, bawaannya marah terus. Itu sudah belasan tahun. Saya harus bagaimana? Nah, seorang istri saya yang menjawab. Bagaimana menjinakkan macan? Karena saya di macan. Untuk ibu ini ya, mungkin ini udah disebut kalau suami seperti itu mesti kan ada latar belakangnya ya. Kok dia bisa seperti itu? Kalau dulu suami saya juga member seperti itu gitu, nggak banyak cerita gitu, mirip-mirip dikit-dikit lah, mirip-mirip ya. Nah karena saya tahu, karena saya juga ngerti ya dia di satu keluarga yang memang nggak begitu banyak ngobrol sama orang tuanya gitu. Jadi saya juga belajar mengerti gitu loh. Saya belajar mengerti dan waktu itu yang saya lakukan ya saya sering cerita sama dia. Saya apa-apa saya cerita dan saya kadang-kadang saya bilang, kamu ada apa, kamu cerita dong. Saya sering gitu loh. Jadi saya sering gitu dengan nggak langsung, mungkin nggak langsung 1 hari 2 hari terus berubah, nggak gitu loh. Dan itu juga perlu waktu dan dia kan juga nggak langsung bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau kan. Kadang-kadang mereka ngerasa sifatnya sudah dari dulu seperti itu dan nggak truk langsung berubah. Dan suami saya juga seperti itu. Pada saat saya mungkin waktu itu saya sering cerita dan dia ngerasa saya itu mungkin bisa orang yang dipercayai ya, makanya dia juga mulai cerita ke saya gitu, apa-apa sih ya. Jadi mungkin ibu ini ya
ibu bisa kalau pas suami nganggur, duduk bersama, suaminya diajak ngobrol, diajak cerita hal-hal yang ringan. Saya percayalah kalau suami itu kadang-kadang gini, suami saya pun seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak ditanya dia nggak ngomong gitu loh. Jadi kita agak aktif lah ya, agak aktif kita bertanya dikit, tapi jangan terlalu aktif banget, dikit-dikit. Kadang-kadang kalau suami yang sudah banget saya sudah berusaha tertutup, kalau kita terlalu ribet bertanya, dia bisa marah seperti itu. Kita lihat-lihat juga sikon dan moodnya. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau seorang tidak suka terlalu banyak cerita, bukan berarti orang tersebut mau dengan sengaja tertutup, Ibu. Kenapa? Karena bagi dia ceritanya tidak harus gitu loh, tidak harus detail. Sementara karena tipe kepribadian yang berbeda. Ya. Kalau suami ibu misalkan dia gampang emosional, jangan-jangan dia tipe dominan. Kan ada dominan, intim, stabil, cermat. Nah, kita perlu mengenali ini, Bu. Kalau tipe dominan tuh itu kalau ngomong meledak-ledak, berapi-api. Saya contoh tipe dominan. Orang intim itu sukanya ngobrol aja, hal-hal yang nggak perlu diobrolkan. Itu contohnya istri saya, gitu kan ya. Ada orang yang stabil. Orang stabil ini dia nggak suka perubahan. Kalau orang dominan ini sangat suka perubahan, gampang bosan. Orang stabil ini tipenya setia sekali. Jadi pokoknya semua baik-baik ya sudah. Jadi orang stabil ini susah untuk dia membuat terobosan. Orang cermat itu pemikir, Ibu. Jadi dia memikir hal-hal yang detail dengan sempurna. Nah, saran saya Ibu perlu mengetahui tipe kepribadian suami Ibu. Kalau Ibu kurang jelas, Ibu bisa kontak New Life. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, dan saya bisa kasih tools atau tes untuk mengetahuinya. Nah, setelah Ibu mengenal tipe kepribadian, kalau suami masih gampang emosional, mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan suami yang tidak terpenuhi. Contohnya kurang kasih sayang, seperti saya dulu, kurang perhatian, jadi mudah tersinggung, nilai-nilai yang salah dalam hidup. Nah, perubahan itu akan terjadi pada saat kita memiliki nilai-nilai yang benar dalam hidup dan menyadari bahwa sumber segalanya adalah Tuhan. Itu akan berubah. Saya nggak tahu istri saya melihat perubahan saya semenjak kapan gitu secara khusus ya. Atau masih meledak-ledak ya? Sudah suami saya sebenarnya kebenaran kan kami waktu itu pacaran kan agak lumayan lama ya. Jadi waktu itu dia sudah mulai berubah lah. Saya juga orangnya nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang saya kalau nggak tanya dia nggak ngomong kan saya nggak ngerti dia itu ngapain aja gitu. Jadi kadang-kadang saya suka lah waktu itu baca-baca dia punya SMS. Jadi saya ngerti apa sih yang dia lakuin. Dari sana saya bisa bertanya kan, kamu ngapain aja sih? Saya bisa nyambung ngomongnya. Kalau nggak nyambung ngomongnya waktu itu seperti itu. Karena saya malas cerita ya udah baca aja SMS nih kalau ada apa gitu. Nah, kalau Ibu mau tahu rahasianya seperti itu bisa menghubungi Ibu Ervi ini. Boleh telepon nanti. Kalau suami Ibu menyadari semuanya karena kasih karunia Tuhan, dia pasti berubah. Sebetulnya perbincangan kita semakin seru saja ya, tapi sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum penutupan mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Bu Ervi? Mengampunin itu kelihatannya susah, tapi sebenarnya indah kalau kita bisa melakukannya. Dari Pak Susilo. Saya cuma mau katakan bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi dalam waktu satu hari. Langsung perubahan, bicara tentang sakit hati ya. Bicara tentang karakter nggak bisa. Tapi perubahan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Pola pikirnya sudah benar, dia akan mengalami perubahan dalam hidup. Makanya New Life itu dimulai dari perubahan pola pikir. Kami hanya bisa mendampingi orang-orang yang mengalami perubahan pola pikir. Kalau dia sudah mengalami perubahan pola pikir, hidupnya pasti berubah. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Juga terima kasih buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah setia dari awal sampai akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Tapi tidak semua SMS kami bisa bacakan karena terbatasnya waktu. Pemirsa masih bisa menghubungi kami, bisa menelepon langsung, bisa bertemu langsung dengan narasumber kami. Pemirsa bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1. Semua layanan yang diberikan New Life semua free, semua gratis dan cuma-cuma. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
Kami mohon maaf, mungkin sama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami melalui Facebook yang minggu kemarin dengan tema-tema yang berbeda, tentunya tidak kalah menarik dan tentunya luar biasa. Ya, Di akun New Life spasi Batam TV. terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life Setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.